Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Untuk yang bab pertama kita sudah mempelajari tentang induksi matematika. Kali ini untuk yang matematika wajib untuk kelas 11, untuk bab kedua kita akan mempelajari tentang program linear ya. Jadi program linear ini harapannya tidak serumit bab 1 ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk menguasai bab program linear, yaitu adalah yang pertama, kita harus mengerti dulu yang namanya adalah pertidaksamaan linear. Kalau di SMP kan sudah diajarkan yang persamaan linear, begitu juga dengan kelas 10 ya, pertidaksamaan linear kita mengingat lagi. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang nomor 3, kita akan mempelajari model matematika untuk sistem pertidaksamaan linear. Kemudian 4 itu adalah bagian inti dari program linear, yaitu adalah fungsi optimasi untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian nomor 5, kita akan mengaplikasikan program linear ke dalam masalah kontekstual, masalah kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu untuk yang pertidaksamaan linear. Kita mengingat kembali, oke? Ya, langsung aja ya. Untuk pemahaman tentang pertidaksamaan linear akan Pak Rizky ajarkan untuk menggambar grafik penyelesaian pertidaksamaan linear. Kemudian yang selanjutnya akan Pak Rizky ajarkan bagaimana kita mentransferkan dari grafik menuju bentuk pertidaksamaan linearnya. Untuk yang pertama kita pelajari dulu membuat grafik penyelesaian pertidaksamaan linear untuk 2x plus y kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, kalau kurang dari sama dengan 10, nah ini kan wujudnya merupakan pertidaksamaan linear, x dan y-nya berpangkat 1. Nah, kalau persamaan linear berarti kan dia sama dengan, kalau pertidaksamaan linear dia menggunakan simbol pertidaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini yang bagian kanan Pak Rizky tuliskan beberapa langkah untuk kita menggambar penyelesaian pertidaksamaan linear. Yang pertama yaitu adalah kita akan cari titik potong sumbu x. Yang kedua adalah titik potong sumbu y sebagai kita untuk mencari garisnya, garis lurusnya. Kemudian yang ketiga adalah uji titik lain ya. Jadi uji titik lain ini akan menentukan daerah manakah yang akan kita arsir. Jadi kalau pertidaksamaan itu grafiknya cenderung kita akan mengarsir suatu daerah. Mari kita selesaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu titik potong sumbu x-nya ya. Titik potong sumbu x. Nah, kalau titik potong sumbu x artinya berarti nilai y itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk sementara kita akan ubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0. Maka bisa kita peroleh 2x ditambah 5 dikali 0 sama dengan 10. Sehingga pertidaksamaan ini, persamaan ini akan ekuivalen dengan 2x sama dengan 10. Nah, berarti kedua ruas bisa kita bagi dengan 2, sehingga nilai x itu sama dengan 5 ya, dibagi 2. Nah, x-nya 5, y-nya 10, berarti titik potong terhadap sumbu x-nya yaitu adalah 5,0 ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu y artinya kita anggap bahwa x-nya nilainya adalah 0. Sama seperti yang sebelumnya kita buat menjadi bentuk persamaan terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa bentuk 2 dikalikan dengan 0 ditambah 5y sama dengan 10. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan
5Y sama dengan 10. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 2. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya 2. Sehingga bisa kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu adalah 0,2 ya. Ini karena Pak Rizky keterbatasan wilayah papan tulis, ini Pak Rizky pindah dulu, ini Pak Rizky simpan, ini Pak Rizky geser dulu, ini Pak Rizky hapus dulu ya. Oke, akan Pak Rizky hapus terlebih dahulu. Sebentar ya. Nah, yang ketiga kita akan uji coba yaitu adalah uji titik lain ya. Uji titik lain. Nah, uji titik lain yang di sini Pak Rizky akan gunakan titik yang paling mudah untuk mencarinya yaitu adalah titik 0,0. Kalian bisa gunakan titik lain tapi Pak Rizky lebih suka dengan titik 0,0. Nah, kita akan uji apabila kita substitusikan nilai X dengan Y 0 dan 0, maka apakah kalau kita substitusikan akan menimbulkan pernyataan yang benar atau salah. Oke. Nah, jadi di sini akan kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Akibatnya, maka kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen 0 ditambah 0 berarti 0. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 10. Nah, apakah pernyataan 0 kurang dari sama dengan 10 ini benar? Nah, ini kan pernyataannya benar. Maka daerah 0,0 nanti akan kita arsir. Ya, karena pernyataan ini bernilai benar. Nah, sekarang akan kita gambarkan pertidaksamaan linear ini ke grafiknya. Oke. Di sini sudah Pak Rizky tampilkan GeoGebra untuk menggambar grafik untuk pertidaksamaan linearnya ya. Jadi yang pertama kita gambarkan titik potong terhadap sumbu X-nya kan tadi yaitu adalah 5,0. Kita gambarkan di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu adalah 0,2 di sini ya. Nah, kemudian akan kita gambarkan garis lurus yang melalui 0,2 dan 5,0. Berarti miring ke sini ya. Nah, tadi kan kita titik ujinya adalah 0,0. Nah, berarti dari garis yang miring ke kanan bawah ini, yang daerah meliputi 0,0 di sini, yang bagian bawah akan kita arsir. Sehingga gambarnya akan nampak seperti ini ya. Jadi kita gambarkan garis lurus melalui 0,2 melalui 5,0, kemudian titik ujungnya 0,0 ini karena memenuhi penyelesaian pertidaksamaan linear, berarti yang bagian yang 0,0 bagian bawah ini kita arsir ya. Hati-hati untuk pertidaksamaan linear yang menggunakan sama dengan, yaitu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah lurus ya, garisnya lurus. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak pakai sama dengan, artinya misalnya kurang dari atau lebih dari, ini Pak Rizky ubah menjadi kurang dari ya, maka dia garisnya menjadi putus-putus ya. Jadi tolong perhatikan, kalau garisnya putus-putus berarti dia adalah pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Tapi kalau menggunakan sama dengan, artinya dia adalah sebentar. Kalau dia menggunakan sama dengan, maka dia garisnya adalah garis lurus penuh. Oke. Nah, sekarang akan Pak Rizky tunjukkan bagaimana kita mentransfer dari grafik pertidaksamaan linear menjadi sebuah persamaan pertidaksamaan linear, bentuk pertidaksamaan itu ya. Oke, akan Pak Rizky tunjukkan. Ya, selanjutnya kita akan mencari bentuk pertidaksamaan dari grafik ini ya. Grafiknya garis lurus putus-putus berarti pertidaksamaan linearnya tidak menggunakan sama dengan. Dia melalui 0,-2 dan melalui 8,1.
0. Nah, sekarang kita akan cari pertidaksamaan linear dari grafik berikut. Oke. Ya, jadi dari beberapa grafik di atas, kita sudah mendapatkan informasi bahwa dia melalui 0,-2 dan 8,0, dan untuk tadi titik 0,0-nya tidak diarsir ya. Jadi nanti kita akan uji untuk yang tidak diarsirnya. Ini Pak Rizky tambahkan dulu ya, bahwa 0,0 daerahnya tidak diarsir. Nah, sekarang kita anggap ini merupakan sebuah persamaan linear. Kita cari persamaan linearnya terlebih dahulu ya. Jadi ada rumus, misalkan persamaan linear yang grafiknya melalui 0,a dan b, 0, maka persamaan linearnya adalah ax plus by sama dengan ab ya. Jadi karena melalui 0,-2 dan 8,0 ini kita anggap sebagai 0,a dan b, 0, maka persamaan linearnya bisa kita tulis menjadi negatif 2x ditambah dengan b-nya, b, 0-nya yaitu adalah 8y, sama dengan kita kalikan a dengan b-nya 8 kita kalikan dengan negatif 2 berarti negatif 16. Sehingga persamaan linear ini akan ekuivalen kita bagi dengan 2 ya. Kita bagikan dengan 2, maka kita dapatkan negatif x ditambah dengan 4y sama dengan 8 ya. Maaf, negatif 8. Nah, maka ini bisa kita bagi dengan negatif, maka akan ekuivalen juga dengan x dikurangi 4y sama dengan 8 ya. Dari sini kita sudah mendapatkan persamaan linearnya, yaitu adalah x dikurangi dengan 4y sama dengan 8. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui pertidaksamaan linearnya? Nah, di sini kan kita dapatkan informasi bahwa 0,0 tidak diarsir. Maka akan kita coba kita masukkan 0,0 ke dalam x dan y-nya dalam persamaan ini ya. Jadi kita coba kalau kita masukkan maka kita dapatkan 0 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 8 ya. Maka kita peroleh yaitu adalah 0 sama dengan 8. Nah, bentuk pertidaksamaannya karena tidak diarsir, berarti kita buat menjadi bentuk pertidaksamaan yang pernyataannya salah untuk 0,0 ya. Karena tidak diarsir, untuk 0,0 kita buat menjadi pertidaksamaan yang bernilai salah. Nah, kalau pertidaksamaan yang bernilai salah berarti 0 kan bisa kita buat lebih dari 8 ya toh, kan pernyataan ini jelas salah. Nah, berarti pertidaksamaannya kita gunakan lebih dari. Hati-hati, bukan lebih dari sama dengan loh ya, karena tadi garisnya adalah putus-putus. Nah, sehingga pertidaksamaan linearnya untuk gambar tadi yaitu adalah x dikurangi 4y lebih dari 8 ya. Jadi jawabannya untuk grafik tadi pertidaksamaannya yaitu adalah x dikurangi 4y lebih dari 8. Oke, kiranya itu saja dari Pak Rizky. Semoga bermanfaat. Semoga kalian paham dengan penjelasan Pak Rizky ya. Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.